Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Di sini, di kesempatan ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah masuk pada elok saya. Langsung lanjut ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang menyebabkan senyawa yang teridentifikasi pada suhu 120 derajat Celcius juga teridentifikasi pada suhu 160 derajat Celcius? Nah, karena hal ini disebabkan oleh ekstrak yang dihasilkan dari bahan dari rami yang diproduksi pada suhu 120 derajat Celcius dan pada suhu 160 derajat Celcius menunjukkan komposisi pembentuk yang sama dengan menghasilkan beberapa senyawa seperti 1-monopalmin terbentuk, kemudian pembentukan vanilin, siring aldehida, terus ada sinapaldehida, ada 5 alil 1 metoksi 2,3 dihidroksi benzena, dan asam ferulat. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa yang menyebabkan ekstraksi residu untuk soluble lignin pada setiap sampel rendah? Nah, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kematangan tanaman juga mempengaruhi komposisi kimia karena serat rami menjadi lignifikasi setelah tanaman itu berbunga. Selain itu, lignin juga memiliki gugus fungsi yang mengandung oksigen pada posisi benzilik, sensitif terhadap media asam, dan kandungan p-hidroksipenil berkorelasi dengan pembentukan soluble lignin. Semakin tinggi kandungan p-hidroksipenil menghasilkan soluble lignin yang semakin rendah. Menurut Dance pada tahun 1992, kemudian Musa dan Goring pada 1974, dan Fuji pada tahun 1974, dalam Akiyama 2005 menyatakan bahwa terdapat perbedaan nyata antara jenis softwood dan jenis hardwood dalam hal asid soluble lignin yang didasarkan pada prosedur lignin Clason. Nah, kalau di serat rami sendiri termasuk softwood ya teman-teman. Proporsi lignin terlarut umumnya rendah pada softwood. Proporsi lignin terlarut pada hardwood ternyata tinggi dan dapat ditemukan pada jenis tanaman yang memiliki lignin Clason kecil dan kandungan metoksi yang tinggi. Secara tidak langsung terlihat bahwa kandungan metoksi berkorelasi positif dengan kandungan soluble lignin. Kemudian hubungan ini belum bisa digeneralisasikan karena memang terdapat banyak keragaman kadar lignin, tidak hanya terdapat pada di antara jenis kayu atau tanaman, tetapi juga dapat ditemukan pada jenis yang sama, bahkan satu batang yang sama. Jadi memang soluble lignin pada setiap sampel rendah dikarenakan adanya perbedaan struktur dari softwoodnya, yang mana sudah disebutkan softwood itu memiliki soluble lignin yang rendah. Selain itu juga kematangan dari tanaman juga sangat mempengaruhi komposisi kimia, dan adanya pembentukan p-hidroksipinil yang juga menyebabkan pembentukan soluble lignin yang rendah. Lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa sampel yang digunakan harus dijauhkan dari potensi oksidasi cahaya? Nah, oksidasi sendiri adalah degradasi permukaan polimer dengan adanya oksigen atau ozon. Efeknya difasilitasi oleh energi radiasi seperti UV atau cahaya buatan. Proses ini merupakan faktor terpenting dalam pelapukan polimer. Jadi sampel yang dijauhkan dari potensi oksidasi cahaya itu memang ditujukan oleh beberapa faktor. Kemudian oksidasi cahaya sendiri merupakan perubahan kimiawi yang mengurangi berat molekul polimer, sehingga konsekuensi dari perubahan ini material menjadi lebih rapuh dengan pengurangan kekuatan tarik benturan dan perpanjangannya. Oksidasi cahaya menyebabkan berkurangnya atau degradasi berat suatu molekul polimer karena adanya oksigen. Jadi memang sampelnya harus dijauhkan dari potensi oksidasi cahaya untuk mengurangi pengurangan berat dari sampel. Lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu mengapa kenaikan suhu dapat meningkatkan ekstraksi hemiselulosa pada sampel? Nah, hemiselulosa sendiri adalah struktur karbohidrat kompleks yang terdiri dari polimer yang berbeda seperti pentosa yang terdiri dari silosa dan arabinosa. Kemudian ada heksosa yang terdiri seperti manosa, glukosa, dan galaktosa serta asam gula.
Komponen dominan hemiselulosa untuk kayu lunak atau softwood ini adalah glukomanan yang terdapat pada rami. Dengan adanya peningkatan suhu mengakibatkan peningkatan kandungan ekstraksi hemiselulosa pada serat rami dikarenakan semakin banyaknya hemiselulosa dan lignin yang terlarut. Steam treatment dapat melarutkan lignin dan hemiselulosa. Semakin tinggi suhu, maka semakin banyak ekstraksi lignin dan hemiselulosa yang dihasilkan. Mungkin cukup sekian jawaban dari pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya peroleh untuk menyusun jawaban saya. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.